Pernyataan sikap mahasiswa Jadetabek mewakili mahasiswa Papua sedunia. Sekretariat Jalan Asemnaris, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kode pos 12820. First release Jakarta 22 Mei 2021. Ikatan Mahasiswa Papua yang studi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadetabek mewakili mahasiswa Papua sedunia menyampaikan pernyataan terbuka atas beberapa hal mendasar terkait dengan adanya kematian seluruh pimpinan Papua tanpa sebab, terutama tahun 2019 sampai 2021 pertengahan ini. Demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, yang didorong oleh kematian setiap umat manusia hanya milik Tuhan. Maka kami, mahasiswa Papua se-Jadetabek, mewakili mahasiswa Papua sedunia, mempertanyakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2029 sampai 2021, para pemimpin dan pejabat publik asal Papua meninggal secara tiba-tiba dan disebut kematiannya disebabkan akibat serangan jantung. Sementara secara medis tidak ada data riwayat penyakit jantung koroner, upaya penumbatan pembuluh darah ke jantung. Tidak ada pula data timbunan kolesterol yang mengakibatkan serangan jantung. Kami mencatat bahwa semua pemimpin yang meninggal tidak diketahui adanya nyeri dada, napas berat dan sesak, pusing dan lelah, dan lain sebagainya. Dan terbukti secara medis tidak ada rekaman gejala sebagaimana disebutkan di atas. Lalu kenapa seluruh pemimpin dan pejabat publik Papua meninggal dunia dengan catatan akhir kematian diakibatkan serangan jantung? Contoh yang sangat tidak masuk akal dan tidak benar adalah kematian almarhum Ketua DPRD Timika, Robi Omaleng. Sebelum dipastikan, beliau melakukan medical check-up dan secara medis almarhum tidak memiliki rekaman penyakit dan sehat-sehat saja. Tetapi kemudian setelah diberikan vaksin, tidak lama kemudian meninggal secara tiba-tiba dan disebutkan kematian beliau akibat serangan jantung. Secara logika tidak masuk akal atas pernyataan medis seperti ini. 2. Bahwa kami mencurigai adanya agenda khusus dan konsep terselubung oknum tertentu yang dirancang sedemikian rupa guna setiap pemimpin di tanah Papua harus diakhiri hidup dengan isu kematiannya akibat serangan jantung. Memang benar jika ada agenda khusus yang disiapkan pihak tertentu terhadap pejabat publik di tanah Papua, dan kematian semua pemimpin merupakan bagian dari adanya keterlibatan oknum tertentu. Maka atas nama Allah pencipta bumi dan segala isinya, serta manusia sebagai ciptaan seturut dengan rupanya, mohon agar oknum-oknum yang sedang mengagendakan hal-hal tertentu agar disampaikan laporan kematian setiap pemimpin Papua secara lengkap, bertanggung jawab, dan transparan.
Jika dugaan kami ini benar dan Tuhan telah mengetahuinya, maka kami mahasiswa Papua se-Jadetabek dan mahasiswa Papua sedunia memanggil roh para pendahulu almarhum yang meninggal secara tidak wajar di negeri ini agar mengejar setiap orang yang mewakili akal busuk terhadap orang Papua, mengejar, mengganggu, dan merusakkan seluruh tatanan hidup dan kehidupan mereka, keluarga mereka, sanak saudara mereka, bahkan sistemnya sekalipun diganggu sehingga sebagai bukti secara adat. 3. Bahwa kami mahasiswa Papua se-Jadetabek mewakili mahasiswa Papua sedunia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di Jakarta dan Papua agar almarhum atas nama Clementinal SEMM sebagai orang nomor 2 di Provinsi Papua melakukan pemakaman di depan lapangan sepak bola Lukas NMB jika pemakaman di Jayapura dan di depan pintu masuk pusat olahraga Arena PON di Timika jika pemakaman dilakukan di Timika. Tujuan usulan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. A. Bentuk penghormatan atas jasa beliau dalam pembangunan tanah Papua. B. Penghormatan terakhir atas akan diselenggarakannya PON Papua. C. Sebagai pertama dan terakhir, upaya hentikan kematian pejabat dan pemimpin Papua hanya dengan model yang sama tanpa sakit penyakit, yaitu serangan jantung. 4. Jika permintaan pemakaman di depan lapangan sepak bola PON Papua di Jayapura atau pemakaman di depan arena PON di Timika, maka tanpa sadar atau tidak sadar, tanpa sengaja atau tidak sengaja, tanpa diperintah atau memerintah, PON Papua akan batal secara otomatis dan ini akan dijawab oleh arwah para almarhum yang meninggal dengan penyakit jantung tanpa sakit. 5. Kami mahasiswa Papua sedunia secara bersama-sama meminta kepada pemerintah Papua agar membangun sebuah rumah sakit standar internasional dan diberlakukan aturan khusus yaitu rumah sakit OAP sehingga seluruh manajemen pengelolaan dikendalikan oleh OAP. Ini penting agar semua pejabat berobat di rumah sakit OAP bukan ke Jakarta lalu pulang dengan kargo. 6. Kami meminta kepada OAP agar tidak boleh lagi datang berobat di Jakarta dan pemerintah pusat tidak boleh membatasi akses pengobatan di PNG, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, Singapura, Kuba, dan lain sebagainya. Jika dilakukan pembatasan dan lain sebagainya lalu diarahkan ke Jakarta, bukan untuk ditolong tetapi yang ada kematian dengan alasan klasik dilekatkan pada jenazah bahwa kematian karena serangan jantung. Maka benar dugaan kami bahwa ini upaya secara sengaja dan berencana hendak menghabisi pemimpin Papua yang secara kemampuan telah menguasai semua sistem. 7. Terakhir kami mencatat pemimpin Papua yang meninggal tanpa sebab akibat sepanjang 2019 sampai 2021 pertengahan ini. Dalam tabel 1. Jairus Gujangge Esos
MC, Jabatan Bupati Duga, keterangan meninggal sehari setelah tiba di Jakarta, pernyataan medis gagal ginjal. Nomor 2, Robi K. Omaleng, Ketua DPRD Timika, keterangan meninggal 3 hari setelah vaksin, pernyataan medis serangan jantung. Nomor 3, Repinus Telenggen, jabatan mantan Wakil Bupati Puncak, keterangan tanpa sakit. Nomor 4, Doktranus Alimuddin Sabe, mantan Wakil Bupati, meninggal secara tiba-tiba. Nomor 5, Sendius Wonda, SA, MC, jabatan Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, meninggal tanpa sakit. 6, Clementinal SEMM, Wakil Gubernur Papua, meninggal dunia di saat baru tiba dari Papua hendak ke Singapura. Medis diagnosa meninggal karena serangan jantung. Nomor 7, Herman Asaribab, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Skat Letjen TNI, meninggal secara tiba setelah diangkat Wakil Kasat Angkatan Laut. 8, Benediktus Tambonov, Bupati Boevendigul, meninggal secara tiba-tiba. 9, Obaya Waker, Asisten 1 Puncak, meninggal tanpa sakit. 10, Yunus Kelabetme, DPRD Puncak, meninggal tanpa sakit. 11, Celsius Watae, Bupati Kerom, meninggal di hotel secara tiba-tiba. 12, Wemban Kogoya, Kepala Dinas Kesehatan Tolikara, meninggal tanpa sakit. 13, Abraham Octopianus Atuture, mantan Gubernur Papua Barat, meninggal tanpa sakit. 14, Rowani Wanimbo, mantan Ketua DPRD Tolikara, meninggal tanpa sebab. 15, Dr. Habel Melkias Suae, Wakil mantan Wali Kota Jayapura, meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung. 8, bahwa kami mahasiswa Papua sedunia tidak akan pernah dapat membenarkan kematian para almarhum tanpa sakit dan kematiannya setiap pemimpin dibawa dengan alasan klasik, yaitu karena serangan jantung. Kami meminta 8, bahwa kami mahasiswa Papua sedunia tidak akan pernah dapat membenarkan kematian para almarhum tanpa sakit dan kematiannya setiap pemimpin dibawa dengan alasan klasik, yaitu karena serangan jantung. Kami meminta kedua kali lagi agar seluruh pejabat Papua atau sisa dari yang tersisa agar hentikan pengobatan di Jakarta dan membuka kerjasama dengan PNG dan negara-negara Pasifik lainnya, kerjasama di bidang kesehatan dan layanan rumah sakit agar pusat rawat kesehatan dikirim ke Pasifik. Demikian pernyataan ini dapat kami sampaikan sesungguh-sungguhnya untuk menjadi perhatian kita bersama. Jakarta 22 Mei 2021, mewakili IPMAPA Sedunia, Ketua